Lo tahu Gunung Qaf? Pernah dengar? Bukannya itu berada di alam gaib ya? Menurut gua, Gunung Qaf berada di bumi. Oke, gua terangin biar lo tercerahkan tentang bumi itu datar. Gunung Qaf adalah gunung yang mengelilingi seluruh dunia. Dan bukan hanya satu saja, tapi ada 7 Gunung Qaf. Jadi, ada Qaf pertama yang mengelilingi dunia kita, dan kubah pertama berkibar di atasnya. Dan Gunung Qaf ini terbuat dari jamrud hijau kebiruan. Inilah kenapa warna langit itu biru, karena ada refleksi dari Gunung Qaf. Di balik Gunung Qaf, itu ada dunia yang lain. Dunia lain itu juga dikelilingi Gunung Qaf yang kedua, dan Gunung Qaf ada 7 semuanya. Jadi, ada 7 lapis bumi dengan 7 Gunung Qafnya. Di balik semua Gunung Qaf itu terdapat lautan. Jadi, kita mempunyai 7 lautan. Dan, dari setiap 7 Gunung Qaf menjadi dasar kubah langit. Artinya, kita mempunyai 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan 7 lautan. Kalau kita sambungkan ke peristiwa Mi'rajnya Rasulullah SAW, akan nyambung. Karena Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan para nabi yang terdahulu di setiap lapis langit. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langit ketujuh Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim mengucapkan salam dan mengakui Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin para nabi. Dari langit ketujuh ini, Malaikat Jibril lantas mengantar Nabi ke Sidratul Muntaha, sebuah tempat indah yang menurut para ulama menjadi batas antara langit dengan surga. Quran Surat At-Tolak ayat 12. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Dalam perjalanan pulang Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan penduduk Gunung Qaf. Seusai safari Mi'raj dari Sidratul Muntaha, di lapis langit ke-7, di tengah perjalanan menuju bumi, Rasulullah SAW menyaksikan panorama yang sangat indah. Layaknya blue fire, tampak sinar biru membelah angkasa raya. Terpesona dengan panorama itu, Rasulullah ajak Jibril mengunjunginya. Dan ternyata, sinar biru itu berasal dari Gunung Qaf. Ia berada pada sebuah padang perak, mengkilat menghampar. Di belakang gunung itu masih ada 70 gunung lain. Dan di belakangnya terdapat suatu kota. Di antara kota-kota itu ada penghuninya, makhluk dari jenis Bani Adam. Ketika Rasulullah sampai ke sana, mereka dengan serta-merta mengucapkan seraya memuji atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan dengan Nabi Muhammad SAW serta menyatakan keimanannya kepada beliau. Siapakah kalian? Tampaknya kami belum pernah melihat kalian. Begitulah sapa Rasulullah di awal perjumpaan. Pemimpin dari mereka bilang, kami adalah komunitas Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa alaihissalam diutus Allah. Namun, setelah Nabi Musa wafat terjadilah huru-hara dan perpecahan antara Bani Israel hingga menimbulkan bencana yang begitu dahsyat. Pada masa itu, tidak kurang 43 nabi terbunuh dan Bani Israel juga membunuh 200 orang yang soleh dalam sehari. Sehingga masyarakat tidak mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Dalam keadaan runyam dan onar, kami berdoa kepada Allah dari segala bencana yang mengancam keimanan kami. Dan ketika kami masih berdoa, hamparan tanah yang berada di hadapan kami terkuak lebar. Kami kemudian terprosok ke dalamnya. Dan terus terprosok sampai dasar bumi. Kami berada di sana sampai 18 bulan. Dan setelah itu kami bisa keluar dan sampailah di sini. Para penghuni Gunung Qaf semuanya laki-laki. Dalam riwayat lain mengatakan, Ali bin Abu Thalib bertanya kepada Rasulullah, apakah ada manusia yang akan mencapai Gunung Qaf? Rasulullah SAW menjawab bahwa tidak akan ada manusia yang sanggup datang ke sana karena mereka harus berjalan 40 bulan dalam kegelapan. Dalam riwayat lain, dikisahkan juga bahwa Raja Zulkarnain adalah orang yang pernah bertemu dengan Gunung Qaf. Bahkan ia sempat berdialog dengan Gunung Qaf. Dalam percakapan tersebut, Gunung Qaf menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang sangat besar. Di antara gunung itu terdapat 500 gunung yang seperti es, namun bukan terbuat dari gunung es. Kemudian terdapat parit yang sangat luas seperti samudra yang memisahkan antara bumi yang satu dengan bumi yang lainnya. Pada tafsir Al-Qurtubi mengatakan, Raja Zulkarnain pada suatu ketika sampai dekat Gunung Qaf. Lalu Zulkarnain bertanya kepada Gunung Qaf, apakah kamu ini? Gunung itu menjawab, saya adalah Qaf. Bagaimana gunung-gunung kecil yang ada di sekelilingmu? Gunung Qaf menjawab, itu semua adalah urat-uratku. Dan masing-masing uratku terhubung dengan setiap kota. Jadi, ketika Allah memerintahkan aku untuk menyebabkan gempa pada kota atau tempat tertentu, aku memerintahkan gunung tertentu untuk bereaksi yang menyebabkan gempa pada kota tertentu. Ceritakan kepadaku tentang keagungan Tuhan. Gunung Qaf menjawab, semua tentang Tuhan, kita sangatlah agung. Dan di balikku ada dunia lain. Jarak untuk sampai ke sana adalah 500 tahun perjalanan, terbuat dari gunung-gunung yang berlapis-lapis. Jika bukan karena ada bumi lain dan 500 buah bukit dijadikan dari air yang dibekukan tapi bukan es atau salju, maka aku akan terbakar karena panasnya api neraka yang ada di bawah lapisan bumi yang terbawah. Perhatikan surat At-Tur ayat 6. Dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Lalu siapa penghuni bumi yang berlapis 7 itu? Penghuni lapisan ke-7 adalah malaikat. Penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya. Penghuni lapisan ke-5 adalah setan. Penghuni lapisan ke-4 adalah ular. Penghuni lapisan ke-3 adalah kalajengking. Penghuni lapisan ke-2 adalah jin. Dan penghuni lapisan pertama adalah manusia. Perhatikan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-4. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan.
Kalau memang menuju Gunung Kof harus menempuh perjalanan 4 bulan dalam kegelapan, bahkan ada jarak Gunung Kof yang lebih jauh lagi memerlukan hingga 500 tahun perjalanan. Lalu bagaimana Raja Zulkarnain bisa sampai di sana, bahkan sampai ke puncak Gunung Kof dan berdialog dengannya? Untuk itu gue belum menemukan riwayat yang pasti bagaimana Raja Zulkarnain bisa sampai ke Gunung Kof. Sejujurnya gue belum menemukan riwayatnya. Tapi Raja Zulkarnain punya penasihat namanya Nabi Khidir alaihissalam. Dan ilmu Khidir alaihissalam digunakan oleh Asif bin Barkiyah yang mengalihkan singgasana Ratu Bilqis di depan Raja Nabi Sulaiman dengan sekelip mata, semacam teleportasi. Kemungkinan dengan bantuan Nabi Khidir alaihissalam, Raja Zulkarnain teleportasi ke Gunung Kof. Wallahu alam. Dari penjelasan Jabal Kof, sejujurnya memang condong ke arah bumi itu datar, tapi gua masih tetap berpegang pada bumi itu bulat. Karena Quran Surat An-Naml ayat 88 juga tidak terbantahkan. Engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. Demikianlah penciptaan Allah menjadikan segala sesuatu dengan sempurna. Sesungguhnya dia maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat itu sejalan dengan bumi itu bulat, dan tidak sejalan kalau bumi itu datar. Karena dalam konsep bumi datar, bumi itu tidak bergerak. Sedangkan konsep bumi bulat, bumi itu bergerak. Wallahu alam. Udah, gue semakin pusing dengar kalian. Nanti pala kalian bisa pecah loh. Perhatikan ayat ini. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Quran Surat Al-Hajj ayat 70. Perhatikan ini juga. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat 22. Tak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebutir biji di dalam gelap gulita bumi yang berlapis tetap diketahui Allah Subhanahu wa taala. Di sisinya segala anak kunci yang gaib tiadalah yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dia mengetahui apa-apa yang ada di daratan dan di lautan. Tiada gugur sehelai daun kayu pun melainkan Dia mengetahuinya. Dan tiada sebuah biji dalam gelap gulita bumi, dan tiada pula benda yang basah dan yang kering melainkan semuanya dalam kitab yang terang. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Ilmu Allah Subhanahu wa taala maha luas, tak terjangkau dan tak terbayangkan oleh akal pikiran, tiada terbatas. Dia mengetahui apa yang sudah dan akan terjadi serta yang mengaturnya. Manusia, malaikat dan makhluk manapun tak akan bisa menyelami lautan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk mengetahui ciptaan Allah saja manusia tidak akan mampu. Tentang tubuhnya sendiri saja tidak semua terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dicapai manusia. Semakin didalami semakin jauh pula yang harus dijangkau, dan semakin banyak misteri yang harus dipecahkan. Seperti jaringan kerja otak manusia masih merupakan hal yang teramat rumit untuk dikaji. Lebih baik kita berfokus memperbaiki diri, menyiapkan bekal untuk kematian karena sudah jelas dan pasti kita akan meninggalkan dunia ini, dunia yang kalian perdebatkan dari tadi.